Arman duduk di tepi dermaga tua, matanya menerawang jauh ke laut yang tenang, namun menipu. Di balik ketenangan permukaan, ia tahu ada gelombang-gelombang yang berbahaya, yang selalu siap untuk menarik kapal kecilnya ke dalam kegelapan. Bertahun-tahun ia hidup dengan laut, dan laut sudah menjadi sahabat sekaligus musuhnya. Hari ini, ia merasa lebih seperti seorang musuh. Lautan menolaknya. Sudah berminggu-minggu hasil tangkapannya berkurang, dan ikan yang biasanya mengisi perut kapalnya kini entah menghilang kemana. Di rumahnya yang sederhana di ujung desa, Siti, istrinya, duduk di dekat jendela, melihat suaminya dari kejauhan. Laut tidak lagi bersahabat, Siti, kata Arman suatu malam, aku tidak tahu harus bagaimana. Kata-kata itu seperti masih menggema di telinganya. Walau telah berlalu berhari-hari, ia tidak mengatakan apa-apa saat itu, hanya menunduk dan meremas tangannya. Ia paham bagaimana kerasnya hidup sebagai seorang nelayan. Ia tahu bahwa hasil laut tak bisa ditebak, terkadang berlimpah, terkadang lenyap seperti mimpi buruk. Namun, kali ini terasa berbeda. Kali ini, ketakutan yang datang terasa lebih dalam, seolah-olah bukan hanya tentang perut yang kosong atau penghasilan yang tak ada, melainkan tentang harapan yang perlahan menguap. Jauh di dalam hatinya, Siti tahu bahwa Arman semakin tua. Kehidupan keras di laut membuat tubuh suaminya mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sendi-sendinya kaku setiap pagi, tangannya gemetar saat memegang dayung, dan kerutan di wajahnya semakin jelas. Tidak hanya fisiknya yang menua, semangatnya pun mulai pudar. Sementara itu, anak mereka, Jafar, remaja berusia 18 tahun, semakin gelisah dengan kondisi keluarganya. Ia tak mau hidup seperti ayahnya, menghabiskan hari-hari di laut, berjuang demi beberapa ekor ikan yang hasilnya tak cukup untuk menghidupi keluarga dengan layak. Ia ingin hal yang lebih. Di matanya, kehidupan nelayan adalah jalan buntu, pekerjaan yang hanya menawarkan kelelahan tanpa jaminan. Aku tidak bisa terus seperti ini, ayah, ujar Jafar suatu malam, setelah makan malam yang sunyi. Aku ingin pergi ke kota. Ada pekerjaan di sana yang lebih baik dari menarik jaring kosong setiap hari. Ucapan Jafar itu seperti menohok jantung Arman. Selama hidupnya, ia berjuang keras agar anak-anaknya bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi warisan keluarganya, yaitu menjadi nelayan. Ia sendiri adalah anak seorang nelayan, dan ayahnya sebelum itu juga nelayan. Di matanya, hidup sebagai nelayan adalah kehormatan, meskipun sulit. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan, Jafar, jawab Arman dengan suara berat. Laut ini sudah memberi kita kehidupan, meskipun tidak selalu mudah. Tapi Jafar tidak menyerah begitu saja. Laut ini sudah memberi kita apa, ayah? Hanya penderitaan. Aku tidak mau hidup miskin seperti ini terus. Di kota, ada kesempatan lebih baik. Aku bisa bekerja di pabrik, atau mungkin menjadi tukang. Gajinya pasti cukup untuk membangun kehidupan yang lebih baik dari ini. Percakapan itu berlanjut tanpa ada yang menyerah. Arman tetap pada pendiriannya bahwa Jafar harus tetap tinggal. Sementara Jafar semakin ingin lepas dari kehidupan nelayan. Malam itu berakhir dengan pintu kamar yang ditutup keras, dan Arman kembali duduk sendiri di kursi kayu dekat jendela, mendengar suara ombak yang menghantam pantai di kejauhan. Malam demi malam berlalu dengan kecemasan yang semakin besar. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan segera berakhir. Laut ini akan kembali baik, pikirnya. Aku hanya butuh sedikit keberuntungan. Namun, keberuntungan tampaknya menjauh. Setiap kali ia melaut, ia hanya kembali dengan jaring-jaring kosong atau ikan-ikan kecil yang tidak sepadan dengan tenaga yang ia keluarkan. Siti menyaksikan semua ini dengan hati yang perih. Ia merasa semakin sulit untuk percaya bahwa semuanya akan membaik. Kekhawatirannya bertambah ketika melihat bagaimana Arman sering kembali dengan tubuh letih, keringat bercucuran dan wajah yang semakin tua. Mungkin kita harus berpikir untuk mencoba hal lain, Men, katanya lembut suatu malam. Mungkin Jafar benar. Mungkin laut tidak lagi untuk kita. Arman terdiam. Kata-kata itu menyakitkan,
Tapi dalam hatinya, ia tahu Siti mungkin benar. Namun, meninggalkan laut berarti menyerah. Dan ia bukan pria yang suka menyerah. Aku akan mencoba sekali lagi, jawabnya pelan. Hanya sekali lagi. Keesokan harinya, Arman berangkat lebih awal dari biasanya. Fajar belum menyingsing ketika ia menyiapkan jaring dan perahu kecilnya. Angin laut yang dingin menyapu wajahnya. Dan ia menarik napas dalam-dalam, berdoa agar laut kali ini berbaik hati padanya. Di tengah laut, dengan hanya ditemani suara ombak dan angin yang mendesir, Arman merasa sendirian. Hari ini, laut terlihat lebih tenang dari biasanya, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang menunggu di bawah permukaan air. Namun, ia terus menebarkan jaringnya, dengan harapan yang samar-samar di hatinya. Waktu berlalu tanpa ada hasil. Jaringnya tetap kosong. 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di bawah laut yang biasa memberinya hasil. Ketika matahari mulai tinggi, Arman merasa putus asa. Pikirannya melayang ke Jafar, ke Siti, dan ke keluarganya yang mungkin akan kelaparan lagi hari ini. Ia berpikir untuk menyerah, untuk pulang dan menerima nasibnya. Namun, tepat saat ia akan menarik jaringnya untuk terakhir kali, ia merasakan tarikan yang kuat. Arman hampir tak percaya saat jaringnya tertarik dengan keras. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menariknya, mengerahkan seluruh sisa tenaga yang ia punya. Keringat membasahi dahinya, dan tangannya bergetar karena kelelahan. Saat jaring akhirnya muncul ke permukaan, Arman terkejut. Di dalamnya, bukan ikan kecil yang biasa ia dapatkan. Sebaliknya, ada seekor ikan besar, yang perutnya tampak aneh dan tidak normal. Perutnya sangat besar, seolah-olah ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Arman menatap ikan itu dengan campuran rasa heran dan takut. Apa yang akan ia temukan di dalam perut ikan ini? Dan apakah itu akan mengubah hidupnya? Seperti yang selama ini ia harapkan? Setelah perjuangan keras di laut yang tak bersahabat, Arman akhirnya tiba di dermaga dengan hasil tangkapan yang aneh dan mengejutkan. Seekor ikan raksasa dengan perut yang membuncit tak normal. Matahari hampir tenggelam. Sinarnya memudar di cakrawala saat Arman mulai menarik jaringnya ke darat. Ia melompat turun dari perahu dengan kaki yang goyah karena kelelahan. Warga desa yang kebetulan berada di sekitar dermaga mendekat untuk melihat apa yang dibawa Arman kali ini. Biasanya, mereka tidak terlalu peduli. Arman bukan satu-satunya nelayan yang kembali dengan hasil tangkapan minim. Namun, kali ini berbeda. Ikan besar yang tergeletak di jaringnya itu menarik perhatian. Salah seorang tetangganya, Pak Idris, yang juga nelayan, mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Astaga, ikan apa ini, Arman? Aku belum pernah melihat ikan sebesar ini di perairan kita. Suara Idris membangunkan suasana tenang yang seolah sedang menunggu sesuatu terjadi. Arman, yang masih terengah-engah, hanya menggeleng pelan. Aku juga tidak tahu, Idris. Perutnya aneh, besar sekali, seperti ada sesuatu di dalamnya. Kerumunan warga mulai berdatangan, penasaran. Ikan sebesar itu tentu hal yang tidak biasa. Mereka berbisik-bisik di antara mereka. Sebagian kagum, sebagian lagi takut akan pertanda buruk. Di desa nelayan seperti ini, sesuatu yang tidak biasa dari laut sering dianggap sebagai pertanda dari alam. Baik atau buruknya belum ada yang tahu. Siti, yang mendengar keributan di luar rumah, keluar dengan tergesa-gesa dan langsung menghampiri Arman. "Kau baik-baik saja?" tanya Siti dengan nada khawatir, melihat suaminya yang tampak lebih lelah dari biasanya. Arman tersenyum tipis, menenangkan istrinya. "Aku baik-baik saja. Tapi ikan ini, aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya." Perutnya seperti mengandung sesuatu yang besar. Warga mulai mendesak Arman untuk segera membelah perut ikan itu. Beberapa di antara mereka merasa penasaran, sedangkan yang lain ragu dan waspada. Di desa ini, ada keyakinan bahwa ketika sesuatu yang tak biasa muncul dari laut, itu bisa jadi sebuah pertanda, entah keberuntungan,
atau sebaliknya, malapetaka. Sementara itu, Jafar yang baru saja kembali dari rumah temannya, melihat kerumunan orang di sekitar perahu ayahnya. Ia mendekat dengan cepat, ikut penasaran dengan apa yang terjadi. Begitu melihat ikan besar itu, matanya membelalak. "Apa ini, Ayah? Dari mana kau mendapatkannya?" Arman menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ini hasil jaringku hari ini. Entah bagaimana ikan sebesar ini bisa terperangkap. Tapi ada yang tidak beres dengan perutnya." Kerumunan semakin mendesak, berbisik-bisik tentang kemungkinan isi perut ikan tersebut. "Mungkin itu harta karun laut," seseorang berteriak dari belakang. "Atau mungkin malapetaka," bisik yang lain, memperingatkan dengan nada penuh ketakutan. Arman, meskipun lelah, akhirnya memutuskan untuk membelah perut ikan tersebut. Dengan sebilah pisau tajam yang biasa ia gunakan untuk membersihkan ikan, ia perlahan-lahan membedah bagian perut yang buncit. Saat pisau itu menyayat kulit ikan yang tebal, detak jantung semua orang di sekitar dermaga terasa seolah ikut melambat. Perlahan, bagian dalam perut ikan itu terbuka, dan apa yang ditemukan di dalamnya membuat semua orang terdiam. Di antara organ-organ ikan, tampak sesuatu yang bersinar keemasan. Arman mengangkat benda itu, dan matanya terbuka lebar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah sebuah permata besar, berkilauan seperti matahari yang baru terbit di atas laut. "Wahai Tuhan!" Arman berbisik hampir tak terdengar. Namun, keheningan di sekitar dermaga memastikan bahwa semua orang bisa mendengarnya. Permata itu tidak sendirian. Di dalam perut ikan, Arman menemukan lebih banyak lagi benda berharga, emas, berlian, dan perhiasan lain yang tidak terhitung jumlahnya. Tumpukan harta itu seperti tidak ada habisnya. Seolah-olah ikan itu telah memakan seluruh kekayaan yang pernah ada di dasar laut. Siti memegangi tangan Arman. Wajahnya pucat namun matanya berbinar penuh harapan dan kebingungan. "Apa ini, Arman? Dari mana semua ini datang?" Arman hanya bisa menggelengkan kepala, masih terpana. "Aku tidak tahu, Siti. Tapi sepertinya ini hadiah dari laut." Kerumunan yang awalnya terdiam mulai bergemuruh. Warga desa tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Beberapa di antaranya mendekat, mencoba melihat lebih jelas harta yang ditemukan Arman. "Ini keajaiban," seru salah satu nelayan, suaranya penuh kekaguman. "Laut telah memberikan harta karun kepada kita." Namun, tidak semua orang melihatnya sebagai berkah. Pak Idris, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak beres, melangkah mundur, wajahnya penuh kecurigaan. "Aku tidak tahu, Arman. Ini terasa tidak wajar. Kita harus berhati-hati. Bisa jadi ini bukan pertanda baik." Kata-kata Pak Idris menggantung di udara, membuat beberapa orang ragu. Namun, bagi Arman dan keluarganya, penemuan ini adalah jawaban dari doa-doa panjang mereka. Arman memutuskan untuk membawa pulang harta tersebut, meskipun perasaannya bercampur aduk antara syukur dan kekhawatiran. Sesampainya di rumah, Arman, Siti, dan Jafar menumpuk harta itu di atas meja kayu mereka yang sederhana. Cahaya dari permata dan emas yang berkilauan memenuhi ruangan kecil itu, menciptakan atmosfer magis yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hati mereka dipenuhi oleh kebahagiaan, namun juga ketakutan yang samar-samar. Arman tahu bahwa kekayaan ini bisa mengubah hidup mereka selamanya, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk keajaiban sebesar ini. Siti, yang selama ini pesimis terhadap masa depan, kini mulai melihat harapan. "Kita bisa memperbaiki rumah, Arman. Kita bisa hidup lebih baik. Kau tidak perlu melaut lagi setiap hari," katanya dengan suara gemetar. Arman hanya tersenyum, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. "Iya, Siti, mungkin kita bisa." Namun, jauh di lubuk hatinya, Arman tahu bahwa hidup tidak pernah semudah itu. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu di luar sana,
Dan ia tidak tahu apakah keajaiban ini benar-benar berkah atau awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Kekayaan yang datang tiba-tiba itu benar-benar mengubah kehidupan Arman dan keluarganya. Dalam hitungan hari, mereka tak lagi hidup dalam kemiskinan yang selama ini menghantui. Ikan dengan perut penuh emas dan permata telah memberikan mereka kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah mereka bayangkan. Desas-desus tentang harta karun Arman tersebar ke seluruh penjuru desa, dan dengan cepat, Arman berubah dari seorang nelayan miskin yang dilupakan, menjadi pusat perhatian. Rumah kecil mereka yang dulu reot mulai direnovasi. Tukang-tukang dari desa sebelah didatangkan untuk memperbaiki tembok yang retak, mengganti atap yang bocor, dan menambahkan kamar baru. Di luar rumah, taman kecil mulai dibangun dengan tanaman hias yang dibawa dari kota. Kapal nelayan Arman yang dulu hampir karam kini digantikan dengan kapal-kapal baru yang lebih besar, lengkap dengan mesin modern. Hidup mereka berubah dalam sekejap mata, seolah-olah semua masalah yang pernah mereka hadapi telah lenyap bersama angin laut. Namun, dengan semua perubahan itu, juga datang hal-hal yang tidak diharapkan. Kekayaan yang mereka miliki mulai memunculkan konflik baru, terutama di dalam keluarga. Siti, yang selama ini hidup dengan kesederhanaan dan perjuangan, kini mulai merasakan manisnya kemewahan. Ia membeli pakaian baru, perhiasan, dan bahkan mulai membayangkan kehidupan di kota. Di sisi lain, Arman tetap merasa tidak nyaman dengan perubahan ini. Meskipun ia kini memiliki banyak uang, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia merindukan ketenangan dan kesederhanaan yang dulu menjadi bagian dari kehidupannya sebagai nelayan. "Apa kau yakin kita membutuhkan semua ini, Siti?" tanya Arman suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu yang baru saja direnovasi. "Rumah ini sudah lebih dari cukup. Kita bisa hidup sederhana dengan kekayaan ini." Siti menatap suaminya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Arman, ini adalah kesempatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kau tidak perlu bekerja keras lagi di laut. Kita bisa hidup nyaman, bahkan membantu Jafar untuk memulai hidup yang lebih baik di kota." Arman terdiam. Ia tahu Siti benar, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus menggerogoti pikirannya. Setiap kali ia melihat kapal-kapal baru yang dibelinya, ia merasakan beban yang tak terlihat di pundaknya. Hidupnya di laut dulu penuh tantangan, tetapi ada kebebasan yang datang bersama ombak. Kini, dengan kekayaan ini, ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Di sisi lain, Jafar kembali dari kota dengan ambisi yang lebih besar. Ketika pertama kali melihat kekayaan keluarganya yang baru, matanya berbinar. Bagi Jafar, ini adalah tiket emas untuk meninggalkan kehidupan nelayan yang ia benci selama ini. Ia tidak sabar untuk menggunakan uang itu untuk memulai bisnisnya sendiri di kota, jauh dari desa kecil yang ia anggap sebagai penjara. "Ayah," kata Jafar suatu hari, "aku berpikir untuk menjual beberapa kapal yang baru kau beli. Dengan uang itu, aku bisa membuka usaha di kota. Mungkin toko, atau bahkan restoran. Ini adalah peluang besar bagi kita." Arman terkejut mendengar niat anaknya. "Jafar, kita baru saja mendapatkan kapal-kapal itu. Kapal-kapal itu adalah masa depan kita sebagai nelayan. Apa yang akan kau lakukan dengan hidupmu jika kau meninggalkan laut?" "Ayah, aku tidak ingin menjadi nelayan," jawab Jafar dengan nada tegas. "Aku ingin hidup lebih baik. Kota menawarkan kesempatan yang tidak akan pernah ada di sini. Kau harus mengerti, aku tidak bisa terus-menerus menarik jaring kosong di laut." Percakapan itu memanas. Bagi Arman, laut adalah bagian dari dirinya, bagian dari keluarganya selama bertahun-tahun. Namun, bagi Jafar, laut hanya membawa kenangan akan kemiskinan dan penderitaan. Jafar memandang kekayaan mereka sebagai tiket untuk lepas dari semua itu, sedangkan Arman memandangnya sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan nelayan, bukan untuk meninggalkannya. Siti, yang mendengar perdebatan mereka dari dapur, akhirnya angkat bicara. "Arman, mungkin Jafar benar. Mungkin kita perlu memikirkan masa depan yang berbeda.
Kita tidak perlu lagi hidup dari laut. Lihatlah semua yang kita miliki sekarang. Ini adalah peluang untuk memulai sesuatu yang baru. Mendengar kata-kata Siti, hati Arman semakin berat. Ia merasa seolah-olah keluarganya mulai berbelok dari nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan laut, jawab Arman pelan. Laut adalah bagian dari hidupku. Kekayaan ini mungkin mengubah kita, tapi aku tidak ingin itu mengubah siapa kita sebenarnya. Namun, perdebatan itu tidak berakhir dengan baik. Jafar merasa semakin jauh dari ayahnya, dan Arman mulai merasa bahwa keluarganya sedang terpecah oleh kekayaan yang seharusnya membawa kebahagiaan. Siti semakin sering pergi ke kota, membeli barang-barang baru, sementara Jafar sibuk merencanakan masa depannya tanpa melibatkan keluarganya. Hari-hari berlalu, dan Arman semakin merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia sering duduk di tepi pantai, menatap laut yang dulu memberinya kehidupan. Di satu sisi, ia bersyukur atas kekayaan yang mereka dapatkan, tetapi di sisi lain, ia merindukan kesederhanaan dan kedamaian yang dulu ia miliki. Ketika malam tiba, rumah yang dulu penuh dengan kehangatan kini terasa dingin dan sunyi. Jafar jarang pulang, sibuk dengan rencananya di kota, sementara Siti semakin terobsesi dengan kehidupan mewah yang baru. Arman mulai merasa hampa. Meski mereka memiliki segalanya, ia merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang jauh lebih penting daripada emas atau permata. Pada suatu malam, ketika Arman sedang duduk di ruang tamu yang kini dipenuhi dengan perabotan baru, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia membuka pintu dan mendapati Pak Idris berdiri di luar. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Arman, aku datang untuk berbicara denganmu," katanya pelan. "Aku tahu kau memiliki banyak kekayaan sekarang, tapi ada sesuatu yang ingin kuberitahukan. Orang-orang di desa mulai berubah. Mereka melihatmu dengan iri, dan beberapa di antaranya mungkin merencanakan sesuatu yang buruk." Arman tertegun mendengar peringatan itu. "Apa maksudmu, Idris?" "Ada desas-desus bahwa beberapa orang berniat mencuri harta yang kau temukan. Kau harus berhati-hati, Arman. Kekayaan ini mungkin membawa lebih banyak masalah daripada yang kau pikirkan." Malam itu, Arman merenung dalam-dalam. Kekayaan yang mereka dapatkan memang mengubah hidup mereka. Tetapi apakah itu membawa kebahagiaan yang sejati? Atau hanya membawa masalah baru yang perlahan-lahan merusak segalanya? Malam semakin larut ketika Arman duduk sendirian di tepi tempat tidurnya. Pikirannya berputar, dipenuhi kecemasan tentang peringatan yang disampaikan Pak Idris. Kekayaan yang tiba-tiba mereka dapatkan ternyata tidak hanya membawa perubahan di dalam keluarganya, tetapi juga di seluruh desa. Keadaan semakin tegang. Arman tidak bisa tidur. Pikirannya terus mengarah pada harta karun yang mengisi rumahnya. Apakah benar apa yang dikatakan Idris? Apakah orang-orang di desanya sendiri sekarang melihatnya dengan iri, bahkan mungkin berniat buruk? Hari-hari berikutnya tidak membantu meredakan kekhawatiran Arman. Keluarganya semakin terpisah. Siti lebih sering menghabiskan waktunya di kota, menikmati kekayaan baru mereka. Ia terus membeli barang-barang mewah, dari perhiasan hingga pakaian mahal, dan setiap kali kembali ke rumah, ia tampak semakin jauh dari suami dan kehidupannya yang dulu. Sementara itu, Jafar jarang pulang. Ia semakin sibuk dengan rencana bisnis di kota, tanpa memikirkan kehidupan di desa atau lautan yang dulu menjadi bagian dari masa kecilnya. Di desa, desas-desus tentang kekayaan Arman menyebar seperti api. Beberapa tetangga yang dulu bersahabat mulai menunjukkan sikap iri, bahkan ada yang terang-terangan menghindarinya. Beberapa warga yang masih ramah mengingatkannya untuk berhati-hati, terutama setelah ada tanda-tanda bahwa orang-orang asing mulai datang ke desa, mungkin tertarik oleh cerita harta karun yang telah sampai ke telinga mereka. Satu malam, saat Arman sedang duduk di beranda rumahnya, merenung tentang bagaimana kehidupan berubah begitu cepat, terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak di depan rumah. Arman bangkit dengan waspada. Matanya mencoba menembus kegelapan. Dalam hatinya, ia sudah curiga bahwa ada yang tidak beres. Sejak peringatan Pak Idris,
Ia selalu waspada akan kemungkinan bahwa ada orang yang berniat mencuri kekayaannya. Benar saja, beberapa saat kemudian, dua sosok muncul dari balik semak-semak. Mereka tampak ragu, tetapi jelas bahwa niat mereka tidak baik. Tanpa berpikir panjang, Arman berteriak keras, "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Kedua sosok itu segera berlari, menghilang ke dalam kegelapan malam. Meskipun tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk, kejadian itu menjadi titik balik bagi Arman. Ia menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapatkan tidak hanya merenggut kedamaian dalam keluarganya, tetapi juga menciptakan bahaya di sekitarnya. Orang-orang mulai melihatnya sebagai sumber kekayaan yang harus mereka dapatkan, bukan lagi sebagai teman atau tetangga. Arman kembali ke dalam rumah dengan perasaan berat. Harta ini, yang semula ia pikir sebagai berkah dari laut, kini terasa seperti kutukan. Ia duduk di ruang tamu yang dipenuhi perabotan baru, dikelilingi oleh emas dan perhiasan, tetapi merasa lebih miskin daripada sebelumnya. Kekayaan ini tidak membawa kebahagiaan yang ia harapkan, hanya membawa kecemasan, keserakahan, dan perpecahan. Di tengah malam yang sunyi itu, Arman akhirnya membuat keputusan besar. Ia tahu bahwa hidup yang seperti ini tidak bisa diteruskan. Ia ingin keluarganya kembali bersatu, ingin kembali merasakan kedamaian yang dulu ada sebelum kekayaan ini masuk ke dalam hidup mereka. Dan ia yakin, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan melepaskan apa yang selama ini mereka anggap sebagai anugerah, tetapi ternyata justru menghancurkan mereka. Keesokan harinya, tanpa mengatakan apa-apa kepada Siti atau Jafar, Arman memutuskan untuk pergi ke laut. Ia membawa beberapa karung kecil berisi emas dan perhiasan, lalu menaiki perahu tuanya yang dulu hampir tidak terpakai sejak mereka membeli kapal baru. Arman mendayung perlahan, meninggalkan dermaga di bawah langit pagi yang mulai terang. Ketika ia sudah cukup jauh dari pantai, di tempat di mana tidak ada lagi tanda-tanda desa atau orang yang mengikutinya, Arman berhenti. Angin laut yang sejuk menyapu wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasakan ketenangan. Laut yang dulu menjadi sahabatnya kini seolah menyambutnya kembali. Ia menatap permukaan air yang tenang, lalu membuka salah satu karung kecil berisi emas dan permata. Dengan tangan yang tegas, Arman mulai melemparkan harta itu satu persatu ke dalam laut. Setiap benda berkilauan yang jatuh ke dalam air membuat Arman merasa lebih ringan. Seolah-olah beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan menghilang. Emas, berlian, permata, semuanya tenggelam ke dasar laut, kembali ke tempat asal mereka. "Ini bukan untukku," bisik Arman kepada dirinya sendiri. "Aku tak butuh semua ini untuk bahagia." Setelah karung terakhir kosong, Arman duduk terdiam di perahunya. Laut di sekitarnya tenang, seolah-olah menerima pengorbanannya. Dalam kesunyian itu, Arman merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Damai. Ketika ia kembali ke desa, Siti dan Jafar terkejut melihat Arman datang tanpa membawa apapun. "Di mana harta kita?" tanya Siti dengan wajah panik. "Apa yang kau lakukan?" "Aku membuangnya," jawab Arman dengan tenang. "Buang?" Siti hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Kau sudah gila, Arman. Harta itu adalah masa depan kita." "Tidak, Siti." Arman menatap istrinya dengan penuh keyakinan. "Harta itu adalah kutukan. Lihatlah apa yang telah terjadi pada kita. Kita telah kehilangan kedamaian, kehilangan keluarga kita. Semua itu tidak sepadan dengan emas atau permata." Jafar yang mendengarkan dari samping juga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan kembali semua ambisinya di kota, semua rencana besar yang ia buat. Apakah benar bahwa harta itu akan membawanya kebahagiaan? Atau hanya akan membawanya pada keserakahan yang sama yang menghancurkan hubungan mereka? Malam itu, keluarga Arman duduk bersama di meja makan, tanpa perhiasan mewah, tanpa barang-barang baru. Hanya mereka bertiga, dengan makanan sederhana di atas meja. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda. Ada kehangatan yang kembali.
Arman tahu bahwa meskipun mereka tidak lagi memiliki kekayaan melimpah, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, satu sama lain. Dan laut, yang telah memberi mereka harta, kini mengembalikan kedamaian yang selama ini hilang.